Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas soal penalaran umum. Saya mulai dari paket satu ya. Kita mulai dari nomor satu. Apabila tidak dipelihara dalam akuarium berukuran besar, ikan dapat mengalami gangguan pertumbuhan. Fenomena tersebut terjadi pada ikan hias air laut. Nah teman-teman, untuk menjawab soal PO, triknya adalah atau caranya adalah teman-teman cukup mencocokkan antara bacaan sama soal yang disediakan. Ya, kita mulai dari opsi A. Memelihara ikan hias sebaiknya di dalam akuarium berukuran besar agar tumbuh normal. Ini salah ya, karena tumbuh normal tidak diinformasikan di bacaan. Opsi B, semua ikan hias dapat tumbuh normal jika dipelihara dalam akuarium berukuran besar. Ini juga salah ya, karena tumbuh normal tidak diinformasikan di bacaan. Opsi C, ikan hias air laut mengalami gangguan pertumbuhan jika tidak dipelihara dalam akuarium berukuran besar. Ini bisa, tapi kita cek juga opsi D. Semua ikan hias dapat tumbuh normal. Misal juga ya, karena tumbuh normal tidak diinformasikan di bacaan. Opsi E, ikan hias sebaiknya dipelihara di dalam akuarium berukuran besar kecuali ikan hias air laut. Ini salah juga ya, kan harusnya ikan hias air laut ini yang dipelihara di dalam akuarium berukuran besar. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Siswa sekolah XFG yang bisa berbahasa Belanda memiliki nilai sejarah yang bagus. Sebagian dari mereka mampu membuat karya tulis budaya lebih baik dibandingkan siswa lain. Berdasarkan informasi di atas, manakah kesimpulan yang paling tepat? Nah, teman-teman, untuk soal nomor 2 ini, kalau misalnya di salah satu premis kita menemukan kata sebagian, ya, maka simpulannya adalah sebagian atau beberapa. Ya, sehingga untuk soal nomor 2 ini opsi C ya sama opsi D itu salah, karena saya harus melihat opsi di mana opsi tersebut harus diawali dengan kata sebagian atau beberapa. Jadi sisa 3 opsi ya, sisa A, B, dan E. Nah, kita lihat opsi A. Beberapa siswa sekolah XFG memiliki nilai sejarah yang bagus namun tidak mampu membuat karya tulis budaya lebih baik dibandingkan siswa lain. Ini salah ya, karena di soal disebutkan mampu membuat karya tulis. Opsi A tidak mampu membuat karya tulis. Jadi ini bertentangan dengan premis kedua sehingga salah. Opsi B, beberapa siswa sekolah XFG memiliki nilai sejarah yang bagus dan mampu membuat karya tulis budaya lebih baik dibandingkan siswa lain. Ini bisa. Kita juga uji opsi E. Sebagian siswa yang tidak mampu membuat karya tulis budaya lebih baik dibandingkan siswa yang bukan siswa sekolah XFG. Ini salah juga ya, karena di opsi E disebutkan tidak mampu membuat karya tulis. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi B. Baik, sekarang kita lanjut nomor 3 ya. Ketika liburan hari raya, X akan mengunjungi rumah nenek atau menghadiri acara keluarga besar. Liburan hari raya tahun ini, X dan keluarga merencanakan untuk berwisata ke pantai, namun dibatalkan karena kondisi cuaca yang buruk. Apa yang paling mungkin dilakukan X pada liburan hari raya tahun ini adalah, nah teman-teman, jadi X ini memiliki dua perencanaan. Perencanaan yang pertama adalah berwisata ke pantai tapi dibatalkan, ya. Sehingga yang dilakukan X adalah dia kembali ke perencanaan awal, yaitu mengunjungi rumah nenek atau menghadiri acara keluarga. Ya, sehingga jawabannya adalah opsi C. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Ketika penghuni perumahan memasang CCTV, jumlah pencurian di lingkungan tersebut menurun dibandingkan ketika tidak ada CCTV yang dipasang. Hal serupa terjadi ketika warga menugaskan satpam. Namun, ketika penghuni perumahan memasang portal masuk kompleks perumahan, jumlah pencurian tidak menurun ketika ada portal tersebut. Berdasarkan informasi di atas, manakah dari pernyataan berikut yang paling mungkin benar? Kita lihat opsi A.
Tidak memasang portal masuk perumahan lebih meningkatkan jumlah pencurian dibandingkan tidak memasang kamera CCTV. Ini kurang tepat teman-teman ya, karena yang diinformasikan di bacaan adalah memasang portal. Opsi A, tidak memasang portal. Ya, jadi ini tidak sesuai dengan bacaan. Jadi salah. Opsi B, memasang kamera CCTV atau menugaskan satpam akan menurunkan jumlah pencurian di perumahan. Ini benar ya, karena memasang CCTV, dia memasang CCTV bisa menurunkan pencurian. Kemudian menugaskan satpam juga efektif menurunkan pencurian. Jadi opsi B ini sesuai dengan bacaan. Kita juga cek opsi C. Jumlah pencurian meningkat ketika tidak ada satpam yang ditugaskan di perumahan. Ini salah ya. Tidak ada informasinya apa yang terjadi kalau tidak ada satpam. Opsi D, meskipun satpam ditugaskan lebih banyak di perumahan lain, ini salah ya, karena di perumahan lain tidak ada informasinya di bacaan. Yang opsi E, memasang portal di gerbang utama, ini juga salah ya, karena gerbang utama tidak diinformasikan di bacaan. Sehingga jawaban yang paling benar adalah opsi B.